Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Saya Muhammad Randy dengan NIM 210601128, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5B, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Adapun tujuan pembuatan video ini yakni untuk memenuhi ujian tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Abdul Rashid Ridho MA. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan yakni tentang bagaimana pemikiran tasawuf dalam kitab tafsir Al-Azhar yakni karangan Buya Hamka. Jadi sebelum kita membahas bagaimana pemikirannya, di sini kita akan membahas yaitu tentang biografi singkat dari Buya Hamka itu sendiri. Jadi Buya Hamka ini atau nama lengkapnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lahir pada 17 Februari 1908 di Kampung Molek, Batubara, yakni Sumatera Utara. Jadi Buya Hamka ini merupakan seorang ulama, sastrawan, dan aktivis Indonesia yang dikenal sebagai tokoh yang berperan penting dalam dunia keagamaan dan kebudayaan. Jadi pada awal mulanya Hamka belajar agama Islam dari ayahnya sejak usia dini dan melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah dasar. Ia kemudian melanjutkan studi agama di sekolah agama di Padang Panjang. Hamka sangat produktif dalam menulis banyak karya keagamaan maupun sastra. Beberapa karyanya diantaranya yakni Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Panderwich, dan dalam bidang tafsir beliau memiliki kitab tafsir yang diberi nama Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka juga memiliki peran besar dalam bidang pendidikan dan sosial. Ia terlibat dalam berbagai organisasi Islam dan mendirikan pesantren serta lembaga pendidikan. Selain itu, Hamka juga aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adapun beliau wafat pada 24 Juli 1981 di Jakarta dan meninggalkan warisan karya-karya yang masih memengaruhi pemikiran kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Baiklah, kita akan lanjutkan ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu tentang apa sih yang melatar belakangi pemikiran tasawuf Buya Hamka itu sendiri. Jadi jika kita kaji secara mendalam tentang latar belakang pemikiran tasawuf Buya Hamka, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yakni yang pertama pendidikan dan pengetahuan Islam. Jadi Buya Hamka memiliki pendidikan agama yang kuat sejak usia dini. Ia belajar di bawah bimbingan ayahnya yang merupakan guru agama. Selain itu, ia juga menimba ilmu dari berbagai ulama dalam kitab-kitab klasik Islam. Kemudian faktor yang kedua yakni pengalaman hidup. Pengalaman hidup Buya Hamka termasuk perjalanan spiritualnya memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran tasawufnya. Jadi pengalaman-pengalaman ini melibatkan refleksi dalam mendalam terhadap makna hidup dan hubungannya dengan Tuhan. Adapun karya-karya tulis. Jadi Buya Hamka ini banyak menulis tentang Islam, termasuk dalam bidang tasawuf. Karyanya yang terkenal seperti Tafsir Al-Azhar mengandung unsur-unsur tasawuf yang tercermin dari interpretasinya terhadap ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Kemudian faktor yang keempat yakni konteks sosial dan kultural.
Jadi pemikiran tasawuf Buya Hamka juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan kultural Indonesia pada masanya. Ia mencoba menyampaikan ajaran tasawuf dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat luas, yakni dengan menggabungkan unsur-unsur ini, maka Buya Hamka mengembangkan pemikiran tasawufnya yang menekankan pada aspek keimanan, ketakwaan, pengembangan spiritual dalam konteks kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yakni sekilas tentang tafsir Al-Azhar. Jadi tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka ini merupakan sebuah karya monumental dalam bidang tafsir Al-Quran yang mengemuka pada pertengahan abad ke-20. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya Buya Hamka adalah seorang ulama, cendekiawan dan sastrawan Indonesia yang memiliki pengetahuan yang beragam dan pemahamannya yang mendalam terhadap Islam, sehingga memperkaya kualitas dari tafsir Al-Azhar itu sendiri. Kemudian kenapa beliau mengambil nama Al-Azhar? Jadinya nama Al-Azhar ini berasal dari Universitas Islam terkemuka di Kairo, Mesir. Tafsir ini mencerminkan keinginan Buya Hamka untuk menyajikan pemahaman Al-Quran yang terang benderang bagi masyarakat umum. Buya Hamka menggabungkan antara tradisi tafsir klasik dengan penekanan pada pemahaman kontekstual dan aplikatif Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka ini juga mencerminkan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia, yakni dengan Buya Hamka yang tidak hanya seorang ulama tetapi juga tokoh nasionalis. Dalam tafsir ini beliau mengupas ayat-ayat Al-Quran dengan pandangan yang tidak hanya religius tetapi juga sosial dan politis, menciptakan suatu keseimbangan yang relevan dengan tantangan zaman. Tafsir Al-Azhar Buya Hamka ini dapat kita katakan sebagai warisan intelektual dan keilmuan yang bernilai tinggi dalam tradisi Islam di Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan, yakni inti dari pembahasan pemikiran tasawuf Buya Hamka. Jadi Buya Hamka menukilkan kata-kata dari seorang ahli sufi besar, yakni Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, yang mengatakan bahwa tasawuf ialah keluar dari budi pekerti yang tercela dan masuk ke dalam budi pekerti yang terpuji. Tasawuf juga bermaksud sikap membersihkan diri. Pembersihan diri ini pula merujuk kepada pembersihan diri dari segala penyakit yang tercela dan mengenakan akhlak mulia. Oleh karena itu, tujuan murni bertasawuf menurut Hamka adalah untuk membersihkan jiwa, mendidik, serta memperoleh akhlak dan budi pekerti dengan cara menghindari kerakusan, memerangi syahwat yang berlebihan dalam diri. Buya Hamka juga berpandangan bahwa arti tasawuf yakni adalah asy-syifa atau syifa al-qalb, yang artinya membersihkan hati, yaitu pembersihan budi pekerti dari sifat-sifat yang tercela lalu menghiasi diri dengan sifat yang terpuji. Jadi dengan itu tasawuf menurut beliau adalah suatu usaha yang berkesinambungan dalam mencari kebersihan batin dan hati. Dalam hal ini beliau menamakan usaha itu dengan istilah tasfiyah. Pandangan Hamka mengenai tasawuf selaras pandangan ulama terdahulu yang sangat terkenal, yakni Imam Al-Ghazali, yang menyimpulkan bahwa tasawuf adalah akhlak. Tujuan jalan tasawuf adalah penempuhan tingkatan-tingkatan akhlak dengan latihan jiwa, dengan cara menukar akhlak tercela dengan akhlak terpuji, sehingga seorang sufi mencapai ma'rifah kepada Allah. Adapun Hamka membagi tasawuf kepada dua bagian,
Yang pertama yakni positif dan tegas meletakkan tujuan hidupnya semata-mata karena Tuhan. Atau hati penuh dengan iman, selalu ingat kepada Allah, serta hidup yang disinari oleh cahaya ilahi. Dalam segala gerak-gerik insan hanya menuju kepada satu tujuan saja, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, yakni semata-mata putus hubungan dengan dunia, bergerak, bertawajuh, dan memutuskan segala hubungan dengan yang lain. Antara elemen terpenting adalah berzikir, dan zikir itu pula ada yang mengikuti susunan tertentu yang dibimbing oleh syekh atau mursyid. Selain itu, para pengamal tasawuf ini juga diisyaratkan bagi mereka untuk tidak mengambil atau memakan makanan seperti daging dan tidak boleh makan terlalu banyak selama 40 hari atau lebih. Jadi Buya Hamka menolak pengertian tasawuf yang cenderung meninggalkan kesolehan sosial atau mengharamkan urusan dunia. Pendapat yang dipegang oleh beliau ini sekaligus menolak tasawuf falsafi yang sampai mengakui bersatunya makhluk dengan Tuhan. Pembagian ini selaras dengan pembagian yang dibuat oleh At-Tabzani. Hamka menukilkan kata-kata Al-Ghazali bahwa bekal yang harus dimiliki seorang yang ingin mengkaji tasawuf adalah pemahaman yang mendalam tentang tauhid, hukum-hukum agama, dan syariat. Oleh karena itu, Hamka menjelaskan kedudukan tasawuf serta manfaat bertasawuf, yaitu dapat melembutkan hati, melapangkan jalan, dan meluaskan pandangan yang didasarkan kepada cinta dan sinar batin. Jadi jiwa yang tidak diisi dengan tasawuf, tetapi sekedar mempelajari fikih, halal dan haram tanpa disadari, hanya membuang waktu dengan pertengkaran dan perselisihan dalam mempertahankan paham masing-masing atau perdebatan yang tidak berkesudahan. Dengan demikian, tasawuf Buya Hamka bukanlah tasawuf falsafi, akan tetapi tasawuf akhlaki yang berorientasikan kepada pembinaan akhlak yang mulia. Oleh sebab itu, siapa saja boleh menjadi sufi. Bahkan Hamka telah menggariskan bahwa untuk menjadi sufi tidaklah dituntut untuk memakai pakaian tertentu atau berkhalwat dalam tempoh yang lama di dalam sebuah ruangan. Bagi Hamka, Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya adalah seorang sufi, walaupun gelaran sufi itu tidak diberikan kepada mereka. Hal ini karena baginda dan para sahabatnya semuanya berakhlak tinggi, berbudi pekerti mulia, sanggup menahan lapar dan dahaga. Jikalau memperoleh kekayaan itu tidak lekat ke dalam hati mereka sehingga tidak membuat mereka berkecil hati jika harta itu terpisah darinya. Demikianlah video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.